Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana orang musafir salat apabila tidak mampu mengetahui arah kiblat? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat, izinkan saya baca hadis di mana Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin fa asabana ghaimun." Suatu ketika kami, kata sahabat, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu perjalanan. Dan tiba-tiba ada mendung yang tebal sekali menimpa kami. Maksudnya biasanya para sahabat itu kan dilihat dari posisi matahari, di mana posisinya, di sana dia mengetahui waktu salat maupun arah kiblat. Tapi ketika itu ada mendung yang luar biasa gelap ya. Fataharraina katanya, wakhtalafna fil qiblah. Ketika mendung hebat itu datang, kami pun kebingungan dan berselisih dalam masalah kiblat kemana. Fa shalla kullu rajulin minna ala haddihi. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Maka yang terjadi adalah masing-masing dari kami salat ke mana saja arah mereka mau. Itu kan. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Falamma asbahna nadharnahu fa idza nahnu sallaina ala ghairil qiblah. Jadi waktu itu saking gelapnya mereka memberi tanda. Udah salat nanti tandai kemana arah kiblatnya, benar apa tidak. Begitu dia sudah terang ketahuan, oh tadi saya arah mana gitu. Untuk barangkali diulang jika salah dan lain sebagainya. Ternyata fa idza nahnu shallaina ala ghairil qiblah. Ternyata begitu kami selesai salat dan sudah terang, ketahuan bahwa ternyata kami salat tidak mengarah kiblat, tidak mengarah Ka'bah. Fa dzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami lapor kepada Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata sahabat ini bercerita? Falam ya'murna bil i'adah. Dan ternyata baginda Nabi tidak memerintahkan kami untuk mengulang salatnya. Padahal sudah kami laporkan, kami tidak menghadap kiblat ya Rasulullah, dan diberitahukan alasannya karena gelap, tidak tahu kiblat dan lain-lain. Wa qala, dan beliau bersabda, qad ajza'at salatukum. Ya, kurang lebih begitu. Sudah sah salatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Ketika benar-benar tidak mampu mengetahui, benar-benar sudah berijtihad. Pertama harus berijtihad, harus bersungguh-sungguh mencari tahu di mana kiblatnya. Tidak berhasil, tidak tahu kiblatnya, maka salatlah kemana saja arah kiblatnya. Salat yang penting jangan sampai tidak salat. Dan ketika ketahuan nanti ternyata salah atau dan lain sebagainya, menurut riwayat ini, maka bahkan tidak perlu diulang. Tetapi ada sejumlah riwayat lain, dan tapi karena keterbatasan waktu, saya ingin memberikan satu kesimpulan saja hasil daripada kajian para ulama kita terhadap sejumlah riwayat yang ada terkait masalah ini. Kesimpulannya adalah, jika dia di negara, beda halnya dia di antara negara muslim dengan negara non muslim. Nah, ini harus dipahami. Dia apakah di negara muslim atau di negara yang non muslim. Jika dia di negara yang non muslim, maka tingkat kesulitannya pun menjadi lebih berat untuk mengetahui kiblat. Di situ dia sholatnya sah kemanapun arahnya. Tapi kalau di negara yang muslim, negara yang mayoritas muslim, apalagi banyak masjid, ya musafir misalnya, tapi di negara-negara yang muslim, maka
harus bertanya kepada masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian yang menjadi catatan lainnya adalah bahwa di masa sekarang keadaan-keadaan seperti ini sulit dialami lah. Dulu iya, sekarang subhanallah hampir hukum seperti ini tidak berlaku. Kenapa? Ada yang namanya kompas, ya. Jadi tahu arah timur barat di mana. Terus kita musafir kemanapun pasti ada kompasnya. Kita di negara manapun juga bisa mengetahui kiblat. Ada saja masjidnya, ada saja. Maka menurut saya kesempatan berijtihad itu jauh lebih besar kemungkinan untuk mengetahui kiblat. Oleh karena itu nasihat kami cari sampai dapat di mana kiblatnya, dan insya Allah tidak akan kesulitan sama sekali untuk mengetahui kiblat, tidak sebagaimana yang dialami oleh para sahabat-sahabat kita dahulu kala. Wallahu a'lam bishawab.